Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mabrika Zara MZ. Saya berasal dari kelas 19A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan sejarah politik dengan sejarah lainnya. Pendekatan sejarah politik dengan sejarah sosial. Ilmu sosial merupakan ilmu yang berusaha menerangkan keberadaan sebuah fenomena yang diupayakan melalui proses penelitian, yaitu dengan menjawab pertanyaan. Mengapa sesuatu terjadi atau mengapa gejala-gejala sosial tertentu muncul dalam masyarakat? Dalam pengertian sederhana, ilmu sosial dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang membahas fenomena atau gejala sosial, yaitu hubungan antara manusia dengan lingkungan sosialnya. Dan ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang seni pemerintahan, interaksi publik, kompromi, konsensus, serta power dan distribusi sumber-sumber dalam interaksi publik tersebut. Menurut Alfred Absler, ilmu politik adalah ilmu mengenai institusi pemerintah dan pola perilaku aktor politik yang mengkaji bagaimana kekuatan politik berkembang dan bagaimana proses pengambilan keputusan berlangsung. Hubungan sejarah politik dengan sejarah sosial adalah, di satu sisi, politik diposisikan sebagai subordinat dari sosial, sedangkan di sisi lain, politik diposisikan sejajar dengan ilmu sosial. Pemaknaan bahwa ilmu politik merupakan subordinat dari ilmu sosial merupakan berlaku dalam konteks pengertian ilmu sosial secara luas, yaitu ilmu sosial yang mencakup sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, ilmu politik, sejarah, dan psikiatri. Sedangkan pengertian kedua yang menyatakan bahwa ilmu sosial diposisikan sejajar dengan ilmu politik, berlaku dalam konteks pemaknaan ilmu sosial yang sempit, di mana istilah ilmu sosial mengalami spesialisasi makna, yaitu ditunjukkan dengan penggunaan istilah ilmu sosial yang hanya digunakan untuk menyebut sebuah rumpun keilmuan yang sangat spesifik, yaitu ilmu sosiologi, ilmu sosiatri, dan sebagainya. Dalam konteks tulisan ini, ilmu sosial akan dimaknai dalam pengertian yang lebih luas. Dengan demikian, kedudukan ilmu politik di sini adalah sebagai bagian subordinat yang tak terpisahkan dari ilmu sosial. Tujuan ilmu politik behavioral memahami dan menggambarkan berbagai fenomena politik secara realistis, serta meramalkan sesuatu. Tujuan utamanya adalah menjadikan suatu ilmu pengetahuan demi kepentingan ilmu pengetahuan. Pendekatan behavioral lebih menekankan pada aspek perilaku politik. Salah satu metode yang lazim dikenal dalam pendekatan ini adalah survei perilaku memilih. Pendekatan ini membakukan dirinya sebagai pendekatan paling ilmiah dalam kajian politik. Ilmu politik telah mengalami perkembangan yang sangat besar, baik menyangkut metodologinya maupun yang berkaitan dengan apa yang menjadi pusat perhatiannya. Salah satu yang menyebabkan perubahan tersebut adalah terjadinya revolusi behavioral yang membawa dampak yang sangat luas seperti yang dirasakan sekarang. Behavioral adalah pendekatan dalam ilmu politik yang berusaha untuk memberikan yang objektif, terukur pendekatan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku politik. Hal ini terkait dengan munculnya perilaku ilmu pengetahuan, model setelah ilmu pengetahuan, model setelah ilmu alam. Behavioral berusaha untuk memeriksa perilaku, tindakan, dan tindakan individu, karakteristik daripada lembaga seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan kelompok dalam pengaturan sosial yang berbeda, dan menjelaskan hal ini sebagai perilaku yang berhubungan dengan sistem politik.
Untuk memahami perilaku politik, behavioral menggunakan metode sampling, wawancara, dan analisis statistik. Dengan behavioral, disiplin tertuju pada identitas ilmiah, sebuah identitas yang telah berubah sedikit sejak awal. Metode ilmiah akan memungkinkan para ilmuwan politik untuk sampai pada tujuan bebas nilai kebenaran tentang aspek tertentu dalam politik untuk membantu sebuah modernisasi politik dalam cara yang murni teknis. Behavioral menyebabkan survei penelitian lebih didanai dan ditertibkan, peningkatan frekuensi relatif studi kuantitatif dalam jurnal puncak disiplin, dan penurunan relatif dalam pekerjaan yang ditujukan kepada kebijakan publik. Penekanan pada ilmu pengetahuan memfasilitas akses terhadap sumber-sumber pendanaan baru seperti National Science Foundation. Menurut Euler, ilmuwan politik harus berusaha untuk mengkuantifikasi data mereka dan hasilnya. Kuantifikasi menggunakan penelitian teknologi paling maju, metode empiris, dan hipotesis yang dapat diuji. Euler memperkenalkan penelitian, ketelitian, dan keandalan untuk pengetahuan politik. Euler berpendapat bahwa kuantifikasi politik memungkinkan ilmuwan untuk lebih yakin tentang keabsahan pengetahuan politik. Selanjutnya, pendekatan sejarah politik dengan sejarah konstitusional. Konstitusi dapat juga diartikan dengan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar suatu negara. Konstitusi sebagai kaidah yang tertuang dalam suatu dokumen khusus yang dikenal dengan sebutan undang-undang dasar. Sekedar catatan, perlu juga diutarakan bahwa ada yang memandang undang-undang itu bukan kaidah hukum, melainkan kumpulan pernyataan tentang keyakinan, pernyataan tentang cita-cita. Istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi dan politik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Sama halnya seperti negara dan konstitusi. Konstitusi Republik Indonesia misalnya yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Pendekatan sejarah politik dengan sejarah konstitusi seperti fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Selanjutnya, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Lalu, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada negara, juga sebagai fungsi simbolik sebagai pemersatu. Konstitusional sebagai sarana pengendali masyarakat, baik dalam artian sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi. Seperti halnya fungsi penentu dan pembatas kekuasaan negara, pengatur hubungan antar negara, dan pengatur hubungan kekuasaan negara dengan warga negara merupakan fungsi yang terpenting. Fungsi-fungsi yang lain memang penting juga, tetapi dapat disertai dengan pelaksanaan fungsinya. Hubungan antara konstitusi dan politik sangat erat. Politik dalam hal ini, pemerintah tidak dapat melaksanakan kekuasaan tanpa konstitusi. Demikian pula sebaliknya, konstitusi
lahir atas kehendak rakyat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus selalu disiapkan untuk kepentingan seluruh bangsa, dan kalau hal ini diabaikan, rakyat tidak akan menerima Undang-Undang Dasar tersebut. Pembentukan sebuah konstitusi dilengkapi pula dengan kerangka kerja sebuah negara untuk menjelaskan bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara. Pemaknaan konstitusi sebagai kerangka kerja dan sistem ketatanegaraan dapat dilihat dalam berbagai pembukaan konstitusi pada beberapa negara. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang pendekatan secara politik dengan sejarah sosial dan sejarah konstitusional, juga sejarah behavioral. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.